Kembali lagi di Caur. Caur. Oke, boleh kenalin diri lu dulu, Bang. Nama gue Dias. Udah. Oh, udah, singkat padat jelas ya. Singkat padat Dias. Singkat padat Dias. Ya. Gimana, Bang? Udah 1,1 juta followers belum nih? Nah itu belum lagi. Belum sampai. Kenapa lu challenge diri lu kayak gitu? Kenapa gue challenge diri gue kayak gitu? Supaya apa ya? Hidup baru kali ya. Supaya Bobby gue nih hidupnya baru. Terus iya itu sih, hidup baru sih gue tujuannya. Oke, apa yang bikin lu punya pikiran 1,1 followers lu nih ketika 1,1 juta lu mau sunat gitu? Sebenarnya pikiran kebalik, gue pengen sunat dulu. Oh. Okay. Iya, terus gue aplikasikan kayak waktu itu dia campaign sunat. Kenapa gue bikin campaign juga aja gitu. Okay. Followers naik. Biar pada ini dia dukung. Oh iya sih dia sunat nih. Iya benar tujuannya itu. Tapi apa alasan terbesar lu buat nunda-nunda sunat terus sampai umur lu segini nih, segede gini? Gitu. Oke, sebenarnya bukan nunda sih. Gue tuh keluarga gue itu jarang ada yang sunat. Gue nggak ngerti kenapa. Tapi sunat itu bukan hal utama di keluarga gue yang harus dilakukan gitu. Jadi ya gue ke bawah aja. Sampai akhirnya gue sadarin banyak juga ya bocah yang sunat gitu loh. Banyak banget kan, dapat PS lah, dapat apa. Gue udah bangkotan begini dapat apaan gitu. Dapat kembangnya. Iya paling itu aja. Kan kalau 1,1 juta lu bakalan sunat nih. Kalau di bawah itu lu nggak akan sunat kan? Tapi kalau ternyata followers lu 2,2 berarti lu bakalan sunatnya apakah 2 kali? Bais dong. Enggak dong. Jatuhnya transgender kalau 2,2. Enggak dong. Tapi kalau udah 1,1 juta followers bakalan lu kontenin nggak Bang persiapan lu sunat? Bakal. Malah gue rencananya pengen nurunin jadi 1 juta aja gue pengen sunat. Kelamaan sih. Iya benar. Udah meronta-ronta loh ini. Udah gerah. Oke tuh, teman-teman semuanya pada follow Bang Dias deh biar ini nih dia cepet-cepet sunat. Benar. Ntar pentingnya kagak kuat itu. Iya, makanya gue gak ngerti pakai apa tuh nanti disunatnya. Lu nggak takut apa Bang kalau nanti bakalan sunat di umur yang udah gede kayak gini? Kalau takut sih takut karena gue waktu si Ray sunat, gue tuh lihat strugglingnya dia waktu nahan sakit, terus kalau morning glory kan pasti ngaceng tuh kan, ya kan pasti bangun kan. Nah itu kayaknya dia cerita bekas jahitannya tuh kayak perih. Aduh gue ngilu juga sebenarnya gue sama hal kayak gitu. Makanya nih gue lagi mencari di mana sih sunat yang ibaratnya nggak terlalu konvensional. Karena Ray waktu itu sunatnya pakai gunting ya Ray. Iya dia masih konvensional banget. Kalau sekarang kan ada yang pakai laser. Dia diginiin gue sama Superman gini gue. Iya gitu. Abang lu ntar gak geli nih kalau misalnya dokternya ngomong buka dulu mas celananya atau enggak dia ngomong ini nggak apa-apa kan saya pegang. Tergantung. Kalau cewek boleh. Enggak lah. Ya mau nggak mau dong. Gimana guntingnya kalau gua nggak bolehin pegang, ya kan? Biasanya kalau anak kecil sunat mereka tuh suka dapat hadiah dari keluarga. Kira-kira hadiah apa yang lu pengen dari sahabat-sahabat lu setelah titit lu kan gua ngomong. Setelah kelamin lu ganti skin, kenapa lu pengen hadiah itu? Oh hadiah ya. Hadiah dari sahabat-sahabat gue belum kepikiran sih gue minta hadiah apa. Apresiasi aja kayaknya. Nah kalau itu kalau sahabat ya, kalau keluarga gue tuh sebenarnya ngomong ke nyokap gue bilang mah, kayaknya dia pengen sunat nih. Lu tuh respon nyokap gue apa? Ih ngapain? Itu respon emak gue tuh karena di keluarga gue sangat jarang ada yang sunat. Gue bilang buat kesehatan lah, ciailah sehat. Padahal mah katanya biar makin gede aja. Sekarang gede. Cuma belum kelihatan aja. Cuma masih ini aja kedinginan. Sebagai kupluk baik. Iya.
Tapi apa nggak lucu bang, dengan lo yang brewokan, maco kayak gini, terus abis sunat pakai sempak yang ada tempurungnya? Oh bener sih nggak? Sebenarnya gue pengen koreksi di brewok. Ini bukan brewok, ini meses btw. Nggak apa-apa lah. Kayaknya orang sunat juga nggak apa-apa. Paling malu karena ini aja sih. Malu ketika keluar kali ya, keluar rumah gitu. Tapi bodo amat lah harusnya. Apa kalau ketemu temen jangan deket, jangan nenggol. Iya benar, paling gitu. Karena Ray waktu itu disenggol bukan sama temennya, sama monyet. Iya Ray kan? Disenggol sama monyet di Ubud, lu bayangin. Apa nggak stres itu dia disenggol monyet? Ngomelannya juga susah ya. Iya. Oke, perkara sunat nih, lu pernah diledekin nggak bang karena belum sunat? Oh lumayan sering sih. Dulu tuh dari SMP kali ya. Biasalah SMP kan kadang kalau misalnya pengen olahraga ganti bajunya bareng-bareng kan. Nah gue tuh selalu masuk kamar mandi sendiri, nggak pernah bareng-bareng. Karena malu. Karena agak mancung kan kelihatannya kan. Nah itu makanya lu kenapa sih pada ini? Nggak apa-apa. Akhirnya gue buka lah, gue belum sunat. Belum sunat. Udahlah jadi cengan tuh, gue dikatain kupluk lah, apalah segala macam. Bodoh amat sih tapi. Di setiap konten lu kan selalu ada hashtag usil adalah passion. Kalau lu usil apa bang orangnya? Sebenarnya tuh hashtag itu gue bikin itu dari awal gue pertama konten. Nah gue pertama konten itu ngusilin kakak adik gue di rumah itu. Kenapa gue suka usil? Mungkin karena gue anak laki-laki sendiri yang gue rasa tuh gue agak kurang perhatian, makanya gue tuh caper ke kakak adik gue atau nyokap gue tuh dengan cara ya usil gitu. Oke. Apa keusilan yang paling gila yang pernah lu lakuin? Keusilan ya yang paling gila yang pernah gue lakuin apa ya? Gini, jadi gue tuh SMP itu naik motor berdua sama adik gue karena satu sekolah. Nah, kenapa tuh gue urusan? Adik gue tuh suka buat nyanyi. Otomatis kalau lagi gue bonceng, dia nyanyi kan di belakang kan. Nah, gue nih dari kecil tuh benci banget sama adik gue karena gue tuh bontot nggak jadi. Adik gue cewek. Dia suka nyanyi nih di belakang motor nih kan. Gue kesel denger suaranya. Misalnya dia nyanyi madep kiri, gue pepetin motor ke kiri biar dia nyanyi madep kanan kan. Dia madep kanan, gue cari motor tuh, diem tuh dia. Dia nyanyi madep helm gue. Nggak enak kan? Nah, itu usil menurut gue, usil yang gue seneng. Oke. Passion usil nih udah dari kecil atau baru-baru aja? Kan itu kan lu cerita SMP nih, apa lu dari kecil emang lu udah usil atau pas lu udah ngerti aja gitu? Udah ngerti. Kecil gue introvert, gue pendiam. Serius, sering banget cepirit anjing. Diem tidur pojok. Iya. Diem celana udah basah. Iya, di pojok kayak itu, gue inget banget. Sahabat-sahabat lu pernah jadi korban keusilan lu nggak bang? Sahabat-sahabat gua. Iya kayak ini ada. Oke, kalau realnya kayaknya jarang. Yang ada gua sih yang diusilin mereka kalau realnya. Cuma kalau sahabat-sahabat gua misalnya temenan SMP dulu, SMA gua lumayan sering ngusilin juga sih. Mungkin ke bawah kali ya karena gua suka usil di rumah gitu. Kalau nggak salah di highlight IG lu, lu pernah diusilin balik sama sahabat cewek lu itu. Gimana sih? Sebenarnya itu dibilang usil iya gue setuju, cuman tololnya gue mau gitu loh diusilin. Karena rata-rata nih bentuk usilnya Ale misalnya, ya saya konten sama gue, lu jadi ini ya emaknya siapa ya? Nyokapnya Halilintar? Bugen. Nah, tapi gue mau gue. Terus gue disuruh ngomong kayak gitu Gen Halilintar, gue di aneh-anehin sama gue. Tapi gue ya nggak tahu, seru aja sih. Keusilan apa yang paling lu inget dari sahabat lu dan ngebekas di hati lu bang? Keusilan apa yang gua pernah gue pernah diusilin. Jadi ini sama teman rumah gua. Kalian tahu RRI nggak? Di Depok, Radio Republik Indonesia. Di situ tuh ada tempat horor. Di pojok di rumah tua tuh ada tempat horor. Gue bertiga nih, Boti nih, gue naik motor kan. Boti apa nih maksudnya? Bonceng 3. Kan Enggak. Bonceng 3. Cengtri. Nah, cengtri lu ngerti ya? Cengtri nih gua. Cabut gua. Ganti-gantian, gambreng. Siapa duluan yang pertama masuk.
gue dapet pertama. Gue masuk, gue keluar udah kagak ada temen gue. Bener-bener sampai rumah, mereka di depan rumah gue lagi ketawa-tawa. Anjing, namanya si Ilham sama si Uki. Tuh, Ilham, Uki. Monyet lu berdua ya. Tapi ketika lu masuk itu lu nemuin hal-hal aneh? Enggak ada. Cuman gue dibilang penakut enggak. Cuman ada sih gue scare-nya juga ke dalam situ karena dijulukin rumah serem juga soalnya di situ waktu itu. Tapi kalau boleh tahu gimana ceritanya satu badan lu bisa hitam kayak gitu bang? Lu berjemur di Bekasi apa gimana? Sabar. Nih ya, badan hitam nih gua sekarang atau konten gue yang sama Alia dilulurin hitam? Nah tuh, yang mana tuh? Lulurin hitam kayaknya, makanya gue liat tuh gak hitam nih. Nah kalau yang dilulurin hitam itu lagi konten sama Alia, gue dilulurin satu badan. Ada yang menarik sebenarnya dari konten ini. Jadi kan temen gue kemarin sempat viral kan. Terus gue joget-joget lah tuh, joget-joget yang siapa sih? Nasmi yang jambul-jambul, iya. Terus gue joget itu pakai luluran kayak gitu. Karena si Alia viral tuh banyak head comment masuk ke gue. Lu tau gak komen apa? Oh ini seleranya Alia. Tolol. Kan ini cuma konten, ya kan? Jadi kalau ya emang wajar sih jadi buzzer, tolol emang. Bersyukur dikata pacar gua. Ya, kenapa gue marah? Karena gue gak bersyukur. Oke, gimana ceritanya lu ketemu dua sahabat lu ini bang? Sebenarnya kalau ketemu pertama tuh sama Alia, gue sama Alia tuh ketemu di tempat les bahasa Inggris di kerajaan Depok situ. Itu SD ya, kelas 3, kelas 4 lah kayaknya. Nah tapi gue tuh gak pernah ngeh kalau ada Alia di kelas itu. Tapi Alia ngeh ada gue karena katanya gue dekil, hitam gitulah, jelek lah. Itu pertama kali ketemu, terus sempet ketemu lagi tuh SMP. Temenannya sebenarnya awalnya cuma temen nongkrong aja, tapi lama-lama jadi curhat gitu-gitu. Terus udah sih jadi temenan sampai sekarang. Oke, berarti lu aslinya dari Depok ya? Depok, bray. Gila lu. Lu Depok. Sama kali ya, kalau Ray? Ray dari utara dia. Berarti lu ke Jakarta gara-gara dibawa Ray nih. Kalau misalkan tuh lu Depok udik gitu. Gak juga sih sebenarnya. Sebenarnya dibilang udik banget. Cuman ke Jakarta kayaknya nggak karena Ray sih. Ya. Terus lu kan sering main bareng mereka nih, konten bareng juga. Emang lu nggak bosan jadi nyamuk bang? Nah, gue tuh nggak merasa jadi nyamuk. Gue merasa jadi laler. Enggak sih, biasa aja sih. Nggak yang gimana. Karena seru aja sih. Seru, terus ya kalau tadi Ray bilang ngobrolnya nyambung, ya iya, gue juga kok nyambung gitu ngobrolnya. Malah kadang kayak gue ngerasa, ini yang sahabat gue siapa sih dari dulu gitu. Emang belum ada niatan buat cari apa pasangan juga gitu biar double date atau gimana? Udah, kadang belum. kadang belum. Oke, apa yang lo keselin dari sahabatan sama mereka berdua? Diusilin sih. Tapi dibilang sebel, guanya juga kagetan. Tapi guanya kalau diusilin juga cuma ngatain mereka doang, anjing monyet udah. Nggak ada lagi sih selain itu, udah diusilin aja. Oke, banyak yang bilang kalau cowok dan cewek nggak bisa sahabatan. Gimana menurut lo? Sedangkan kan lu sama Alia sahabat lama nih gitu. Iya. Kebetulan Alia bukan cewek soalnya, makanya gue bisa sahabatan sama dia. Gue juga nggak tahu sih, maksudnya banyak orang yang bilang cowok sama cewek nggak bisa sahabatan, tapi gue sama Alia bisa, mungkin karena gue jujur aja sih. Kayak misalnya cowok kan gengsinya tinggi, walaupun sama temannya sendiri kalau nggak punya duit tetap pengen pergi misal. Ya kalau gue sih sama Alia, ya gue nggak ada duit, ya lu bayarin gue lah anjing gitu dulu. Jadi ya nggak ada yang ditutup-tutupin. Ya dari kejujuran itu sih harusnya bisa jadi sahabat. Tapi pernah nggak bang dulu gitu mungkin sebelum kalian ketemu Ray, pernah nggak lu ngerasain rasa suka sama sahabat lu? Sama Alia gitu berarti? Iya. Gue tuh bahkan sampai sekarang tuh karena banyak pertanyaan kayak gitu, gue sampai nyari sendiri. Kagak pernah sih masalahnya. Sama sekali, karena bukan selera gue. Yes. Bukan selera gue aja. Kalau boleh tahu selera lu tuh
tuh kayak gimana? Rendang. Rasa rendang campur kari ayam sama sei sapi. Kira-kira kalau lu nggak konten bareng dan nggak ada sahabat-sahabat lu, kira-kira lu bakal jadi apa, Bang? Jadi mahasiswa aja sih karena gue masih kuliah. Kan? Wey, jadi tai gue katanya. Jadi kuliah aja sih masih. Berarti mungkin kalau misalnya nggak ketemu kalian sama Ray, lu nggak bakal ngonten juga kali ya? Bisa jadi iya. Setahu gue, lu kan lulusan sekolah penerbangan ya? Kenapa betul. nggak kerja sesuai ilmu yang lu dapat? Oh iya, jauh juga tuh. Ya, oke. Gue tuh cita-cita gue banget sebenarnya jadi pilot. Terus setelah gue lulus sekolah pilot tahun 2019 awal, itu pokoknya gue lulus 2019 awal. Terus lisensi gue cair 2019 pertengahan. Baru tuh mulai tuh apply ke maskapai bla bla bla. Sampai maskapai nyiram kelapa sawit gue apply, lo bayangin. Buat nyari jam terbang gitu kan. Terus gue apply nggak ada yang nyangkut. Sampai akhirnya 2020 awal, Covid tai anjing babi bangsat itu loh, tau kan? Akhirnya itu monyet. Anjing lu. Kamu kagetan berarti bener. Kagak gimmick ngapain sih? Tadi apa mana ya? Tadi COVID. Oh, kirain masih sunat, udah jauh ya, udah. Nah, terus abis itu akhirnya dunia penerbangan tuh mulai ekonominya turun. Gua jadi sulit dapat kerja, terus makin diharapkan makin pupus juga guanya. Sempat ada tawaran tapi bayarnya murah sih. Hampir 2M. Mahal dong. Kan nggak ada duit lagi gua. Udah habis tuh buat pendidikan. Terus akhirnya ya udahlah, karena gua lontang-lantung, akhirnya gua kuliah lagi. Tapi lu sekolah penerbangan itu ngambil bagian apa, Bang? Penerbang. Oh, berarti pilotnya? Pilotnya iya. Okay. Bagian penerbang. Terus lu sekolah penerbangan, kuliahnya ambil jurusan? Ekonomi. Iya. Nyambung banget ya. Sekolah pilot, kuliah ekonomi, ngonten ya kan? Kerjaan ngonten. Iya, emang gitu. Gak apa-apa, Bang, jadi bagus, ilmunya banyak. Kagak nampung, buset, bukan bagus. Itu namanya maruk gak sih? Iya. Setahu gua kalau sekolah penerbangan itu senioritasnya tuh tinggi. Tingkah laku senior yang paling gak bisa lu maafin apa, Bang, pada saat lu sekolah? Sebenarnya kalau misalnya dibilang senioritas tinggi, itu mungkin kalau di sekolah penerbangan yang selain gue ya, karena di sekolah penerbangan gue tuh seniornya baik-baik aja sih, bahkan kayak ngerangkul gitu. Cuman yang agak keras itu memang pengajar-pengajarnya, instrukturnya gitu-gitu. Ada yang ditampol, ada yang ditoyor, tapi ya itu buat ngelatih mental juga sih, buat mental doang. Karena dari beberapa mahasiswa di sekolah gua itu ada yang keluar karena nggak kuat mental gitu. Dan kenapa akhirnya ini jauh banget nih beloknya lu jadi memilih untuk menjadi content creator gitu? Kan lu penerbangan udah nggak jadi nih, lu milihlah ekonomi dan sekarang malah memilih untuk menjadi content creator. Ya kan namanya juga hidup ya. Hidup kan asik kalau ada pilihan kan. Itu kata Ray itu biasanya. Nah, jadi tuh gua sebelum gue menjadi konten kreator, gue itu jadi CP-nya Ray sama Alia. Karena mereka kesian ngeliat gue lontang-lantung cuma kuliah doang, gak ada penghasilan. Akhirnya gue jadi CP-nya mereka. Gue liat CP mereka, otomatis gue juga ngurusin invoice mereka. Kalau ada brand masuk, bayar. Gue bilang, enak juga nih, duitnya banyak kan, kata gue kan. Terus ngonten doang, bikin video. Iya, terus gue di-encourage lah sama si Ray, lu cobalah ngonten bla bla bla. Kira gue mulai dengan konten yang ngusilin adik kakak gue, makanya tadi hashtag usil adalah passion kan. Terus karena Ray ngeh juga gue tuh punya beberapa kayak cerita konyol gitu, kenapa nggak ceritain aja gitu kan, kata Ray. Cuman gue malu, gue depan kamera tuh. Terus sesimpel ya udah kameranya taruh sini, udah lu cerita ke gue gitu. Dari situ akhirnya gue konten pertama gue yang went viral itu sih, puji Tuhan, alhamdulillah. Anjing keren banget gue.
Gitu. Tapi kalau disuruh milih kerja di penerbangan banyak duit atau kerja jadi content creator kayak sekarang, lu bakalan pilih apa? Ini mau ngagetin gue lagi ya? Enggak kan? Gua kayaknya lebih milih sekarang sih. Karena kalau dibilang banyak duit, kayak content creator banyak juga deh yang punya duit. Gua nggak bilang gue ya, tapi banyak. Kalau lu dikit lagi, nunggu 1 juta. Amin. Biar bisa sunat. Amin. Iya bener. Udah gerah banget ini. Pengen coba pipis kalau nggak ada ininya, nggak usah ditarik-tarik, ngerti nggak? Oke. Apa plan lu ke depannya, Bang? Plan gue ke depannya tetap sehat, tetap bugar, dan tetap sebisa mungkin menghibur banyak orang aja sih. Intinya itu. Berarti tetap Guys. mau di konten kreator gitu ya? Iya. Oke. Terakhir kasih kata-kata Bang buat followers Jakarta. Oke, kata-kata ya. Aduh. Kan namanya Jakarta keras. Berarti nggak boleh jadi lembek. Kalau misalnya lu udah berusaha nggak jadi lembek, insya Allah Tuhan berkati. Yes. Thank you.